الذي لا نبي بعده أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملنا بالعافية. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وافتح علينا فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salamnya kita telah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua nanti hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah pengajian yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian pada pagi ini sesuai dengan jadwal minggu pertama dan kedua adalah bagian fikih, yang mana pada pagi ini akan melanjutkan penjelasan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemarin sudah dijelaskan ada sunnah yang mengikuti fardu yang dinamakan qobliyah dan ba'diyah. Ada lagi sunnah yang kedua yang tidak mengikuti fardu, dalam arti sunnah ini keluar dari sholat ataupun sunnah-sunnah dari fardu. Sholat sunnah yang keluar dari kefarduan dalam arti tidak mengikuti fardu, di antaranya yang pertama adalah sholat tahajud. Kemarin sholat tahajud yang dilakukan setelah sholat isya, setelah ba'da tidur, walaupun tidurnya cuma sebentar. Barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud, maka dia akan mendapatkan maqam mahmudah, maqam yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Selama dia tidak tahajud, maka kemuliaan di hadapan Allahnya turun.
punya cita-cita tetapi tidak mau sholat tahajud bangun malam, maka dia cuma menghayal. Makanya kalau kita punya keinginan, punya hajat, kita minta sama Allah di waktu sholat tahajud. Yang kedua, wasani sholat duha. Ini sunnah-sunnah yang paling dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasani yang kedua adalah sholat duha. Sholat sunnah yang dianjurkan, yang harus kita lakukan adalah sholat duha. Yang mana jumlah rakaatnya wa aqallu raka'atani. Paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat. Yang paling gelap adalah 4 rakaat adna kamal. Jadi adna itu bawah, kamal itu kesempurnaan. Jadi di bawah kesempurnaan itu 4 rakaat. Paling banyaknya sholat duha adalah wa aktsaruha isnata asyara raka'atan, yaitu 12 rakaat. Jadi paling sedikit 2 rakaat, adnal kamal paling bawah kesempurnaan 4 rakaat, wa aksar kebanyakan jumlah rakaatnya yaitu 12 rakaat. Wa waqtuha bi'irtifai syamsi ila zawaliha. Waktu sholat duha adalah irtifai syamsi, ketika mataharinya irtifa. Irtifa itu mulai mau keluar tapi ada naik sedikit irtifa. Jadi bukan pas keluarnya matahari, tapi keluar dia agak naik sedikit. Itu sudah masuk waktu duha. Waktu antara duha, waktu antara subuh dan duha namanya isyraq. Makanya bapak-bapak kalau mau sholat isyraq itu harus pas waktu antara subuh dan duha. Jadi subuh sudah selesai, sholat duha baru mau masuk, di situ ada sunnah yang namanya isyraq. Walaupun masalah sholat isyraq ini ada yang mengatakan isyraq itu bukan duha, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahasa isyraq itu yaitu sholat duha. Jadi ada yang mengatakan duha isyraq, beda antara isyraq dengan duha. Tapi ada yang mengatakan isyraq itu adalah sholat duha. Makanya kalau kita mau sholat isyraq itu harus pas antara subuh dan duha. Jadi subuhnya mulai sudah habis, mau masuk ke ranah duha, di situ ada sela-sela waktu namanya isyraq. Terserah itu mau dipisah isyraq dan duha, ya silakan. Makanya kadang-kadang ada yang mementingkan duhanya daripada isyraqnya.
Kama qala an-Nawawi fil tahqiqi wa syarhil muhaddad. Yang disampaikan barusan adalah pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarah al-Muhaddad. Sholat duha itu bagusnya tidak diberjamaahkan. Walaupun sekarang agak mulai di sekolah-sekolah duha itu diberjamaahkan. Jadi sholat duhanya berjamaah itulah faidata, sebetulnya tidak ada fadilah, bahkan yang dikhawatirkan takutnya membatalkan sholatnya. Kalau mau bareng boleh, tapi dianjurkan jangan berjamaah. Jadi sholat duhanya bareng masjid semua, tapi masih lebih baik masing-masing daripada sholat duhanya berjamaah. Ia kan Ustaz untuk mendidik dalam segi apa? Kekompakannya kan bisa di dalam sholat berjamaah. Itu yang dikhawatirkan faidah. Ketika sholat duha itu berjamaah kan itu tidak ada faidahnya. Bahkan yang dikhawatirkan takutnya itu bisa membatalkan sholat tersebut. Makanya sholat tahajud dan duha itu lebih baik jangan diberjamaahkan. Jangan berjamaah. Apa doa yang harus dibaca ketika sholat duha? Doanya sudah ada ya dalam Al-Quran Syarif. Di sini juga dijelaskan, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Ada yang menarik kata ulama di dalam sholat duha yang tidak ada di doa yang lain. Apa yang paling menarik di doanya sholat duha? Yaitu ada bahasa wa in kana haraman fatahhir. Ya Allah, rizkiku yang jauh dekatkan. Ya Allah, turunkan rezeki di langit dan keluarkan di bumi. Tetapi yang paling menarik adalah wa in kana haraman. Ketika ada rezeki yang haram yang masuk pada perut saya, maka wa in kana haraman fatahhir. Ya Allah, bersihkanlah makanan-makanan yang haram yang ada pada perut kita. Kenapa seperti itu? Karena dasar apapun kita beribadah itu awalnya dikaitkan dengan apa yang kita makan. Makanya para ulama menyatakan makanan itu bisa mempengaruhi tentang ibadah. Kalau makannya yang halal, itu badan itu dipakai ibadahnya
dibawa sholat, malas, dibawa baca Quran baru 2 ayat, ngantuk, dibawa zikir, dibawa baca sholawat dan yang lainnya. Itu kadang-kadang kata para ulama al-aslu itu asalnya ada makanan-makanan yang haram yang masuk pada perut kita. Itu bisa mempengaruhi. Maka di dalam sholat duha ada doa, wa in kana haraman fatabir. Ya Allah, kalau ternyata ada makanan yang aku makan sesuatu yang haram, fatabir, bersihkanlah ya Allah, sucikanlah ya Allah. Makanya hebatnya doa sholat duha itu, kehebatannya bukan masalah rezeki yang jauh didekatkan, yang susah dimudahkan, diturunkan di langit, dikeluarkan dari bumi, tapi yang paling hebat ada doa wa in kana haraman fatabir, wa in kana ba'idan faqrib, wa in kana musiran fayassir, wa in kana haraman fatahhir. Luar biasa. Ya kadang-kadang kan maaf, kadang-kadang ada makanan yang haram walaupun tidak banyak masuk pada perut kita. Bahkan kata para ulama, ketika kita sudah selesai doa, dibaca doa-doa doa, maka lebih afdol doanya ditambah dengan hiji isyar. Berarti kalau ditambah bahasanya Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana musiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi du'aika wa baharika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika atini ma ataita ibadika as-salihin. Apa? Asyraqahullah wa dhahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafadahumullah wa tawakkaltu ala Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapa ada hiji isyar? Dalam hiji isyar itu ada bahasa yang paling anti kata para ulama, yaitu bahasanya ujubni anil qaumil zalimin. Ya Allah, jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang zalim. Ketika kita kerja, banyak orang yang gak suka. Ketika kita usaha kita maju, banyak orang yang tidak suka. Ketika kita punya jabatannya tinggi, banyak orang yang tidak suka. Kalau kita terus, ya Allah, ujubni, halangi, jaga dirimu dari orang-orang yang mau mendolim kepada. Uhdurni al qawmil zalimin, uhdurni al qawmil zalimin, uhdurni al qawmil zalimin. Makanya kata para ulama, orang yang suka melakukan sholat duha, insya Allah Allah akan menjaga dirinya dari orang-orang yang akan mendoliminya. Jadi kalau ada orang
dengan uang 8 juta. Jadi kata istrinya, udah Pak lagi sakit, tinggalin aja, cuma 1 kali saja. Kalau Bapak meninggalkan Tuhan 1 kali, nanti Bapak kasih uang 8 juta. Ya kalau dikasihnya, kalau yang ngomongnya istri kita, wah udah sekali 8 juta. Tapi kalau saya menjawab, 8 juta itu kecil dibandingkan dengan besarnya pahala sholat duha. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin para ulama sudah diberikan ilmu, bukan ilham, sudah sudah dibuka hijabnya sehingga bisa kelihatan berapa besarnya pahala sholat duha. Ya kalau kita kan nggak kelihatan sebesar apakah pahala sholat duha. Tetapi kalau kita tahu besarnya pahala sholat duha, itu kan luar biasa. Sampai-sampai dibayar 8 juta, beliau tidak mau. Beliau bilangnya itu 8 juta kecil dibandingkan besarnya pahala sholat duha. Boro-boro kita mah 8 juta, kayaknya 100.000 juga udah berani kan? Gak dibayar juga berani kan? Padahal ini duha itu luar biasa. Bahkan para ulama ada yang mengatakan barang siapa yang istiqomah duhanya dan melakukan duhanya itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan rizkinya. Kadang-kadang kata para ulama, dia yang duhanya rizkinya tidak Allah kasih, tetapi Allah kasih rizkinya itu kepada anaknya. Makanya ulama-ulama terdahulu itu jarang yang menikmati hasil kerjanya. Kebanyakan yang menikmati hasil kerjanya adalah anak-anaknya. Makanya kadang-kadang tidak semua, tapi ya sekarang para kiai kaya-kaya semua itu kadang-kadang kekayaannya bukan karena ibadahnya, tetapi itu hasil ibadah orang tuanya. Karena orang tua dulu seperti itu, Pak. Saya mati mau meninggalkan apa buat anak saya? Bukan meninggalkan harta dan tahta dan jabatan, tetapi meninggalkan hasil karya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kesuksesan anak itu hasil karya orang tuanya. Makanya ada yang mengatakan tidak ada kesuksesan anak tanpa di situ ada doanya kedua orang tuanya. Tidak ada kesuksesan seorang murid kecuali di situ ada doanya yang jadi guru-gurunya. Makanya Imam Ibnu Athaillah menyatakan, kalau kalian pengen ilmu manfaat dan berkah, muliakanlah gurumu. Kalau kamu pengen rezekinya yang mudah, yang banyak, muliakanlah ibumu. Jadi ternyata ibu itu punya kunci 2. Ibu punya kunci keberkahan rezeki dan keselamatan. Nanti di hari kiamat, guru itu punya kunci kemanfaatan ilmu dan keberkahan hidupnya. Makanya
membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita tersenyum dengan kebaikan yang kita lakukan, ternyata itu terbukti Pak, mudahnya rezeki. Makanya kalau saya pengajian, misalkan saya tabligh, ceramah maulid ataupun ceramah rajab, biasanya kan panitia itu suka mengasih sedekah. Itu kalau saya dulu sampai sekarang itu sedekah dari panitia itu selalu ditawarkan dulu kepada ibu saya. Ibu, nih saya ada yang ngasih uang, ini uang, Umi mau ngambil berapa? Bahkan saya selalu amanat sama istri saya, kalau ibu yang minta, kalau bapak yang minta, walaupun saya tidak ada, silakan dikasih. Jadi lalu kita mau minta duit abdi dulu, pada bapak kita aku bayar izin di sana. Itu saya sudah mengamanatkan. Nih tuh dompetnya. Kalau nanti ibu kamu minta uang, kalau nanti bapak kamu minta uang, walaupun orang tua itu tidak seperti itu, cuma kali-kali saja, beda dengan anak kepada orang tua. Kata saya kasih. Bahkan kalau ibu kamu minta apa-apa, asalkan bukan yang dilarang Allah, ayo kita sama-sama prioritaskan. Kenapa begitu? Karena kebahagiaan kita, kesenangan kita, keselamatan kita itu ada di kedua orang tua kita. Makanya para ulama menyatakan sehebat apapun ibadahnya seseorang, kalau dia menyakiti hati ibu dan bapaknya, maka bagiannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sujud dari mulai isya sampai subuh, sujud di malam sampai subuh, tetapi dia menyakiti kedua orang tuanya, maka surganya Allah akan Allah jauhkan dari kita. Makanya kita sering mendengar al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu Allah titipkan di bawah telapak kaki ibu dan bapak kita. Makanya ibu dan bapak ini harus diprioritaskan. Kadang-kadang kita setelah sukses merasa kesuksesan ini hasil kita, nggak ada. Ingat, tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa di situ ada doanya ibu dan bapak kita. Mungkin kita jam 3 malam masih tidur, mungkin kita jam 2 malam masih tidur. Apakah kita tidak tahu orang tua kita jam 2 malam sudah bangun, mendoakan anaknya, mendoakan kesuksesan anaknya? Ketika jam 7 kita lupa sholat duha, tapi ingat ibu dan bapak kita selalu melakukan itu. Bahkan beliau selalu berkata kepada Allah, ya Allah, sehatkan anakku, jebalkan rezeki anakku, jauhkan balai kepada anak-anakku.
Sehingga baginda Rasul menyatakan doaul walidain kadoaun nabi li ummatihi, bahwa doanya kedua orang tua itu adalah seperti doanya Nabi kepada umatnya. Makanya jadi orang tua yang pintar, yang bijaklah, jangan mendoakan anak-anak yang tidak baik, doakanlah anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Makanya ini kan luar biasa sholat duha ini. Cuma kadang-kadang ya, kapan duha itu bagus dilakukan? Ya terserah. Kalau dilihat keutamaan dan kebiasaan, sholat duha itu paling bagus dilakukan sekitar jam 9 dan 10. Tapi kalau sekiranya jam 9 kita kerja, gak bisa tuh sholat duha, bisanya sebelum kerja jam setengah 7, maka kata para ulama setengah 7 pun baik. Jadi jangan mengejar yang afdolnya jam 9 jam 10, tetapi jadi akhirnya ditinggalkan. Ya udah silakan kapan saja. Kalau bisa jam 9, ya jam 9 itu lebih afdol. Jam 10 lebih afdol. Tapi kalau jam 9 tidak bisa, jam 10 tidak bisa, bisanya sebelum berangkat kerja, ya pagi-pagi nggak jadi masalah. Jangan sampai ketika pagi nanti siang saja, ketika sudah siang kelewat. Allah, ini sholat sunnah ini luar biasa. Itulah sholat duha, di antara sholat sunnah yang harus
Jadi tarawih itu harus dua-dua. Jangan empat di satu kali salamkan. Kalau kita di satu kali salamkan tarawihnya, sholatnya maka itu hukumnya tidak sah. Cuma tarawih itu dilakukan pada sholat isya. Makanya jangan sampai ada salah paham ketika kita ke masjid sudah ketinggalan. Jadi pas ada isya itu masih ngerokok, masih ngopi tanggung. Datang ke masjid ketinggalan, sudah mulai sholat tarawih. Kadang-kadang yang tidak paham, masyarakat yang tidak paham, dia ikut tarawih dulu, setelah tarawih baru sholat isya. Itu kan kebanyakan seperti itu, mana? Jadi dikatakan dia datang sholat isyanya sudah selesai, pas datang itu dia pas sholat tarawih, maka dia mengikuti dulu tarawihnya, setelah tarawih sholat isya. Itu tidak sah tarawih. Kenapa? Karena waktunya tarawih adalah setelah melakukan sholat isya. Kalau sholat isya untuk tarawih kan dia tadi
Kemana? Yang kurang pernah ayo cepat gak jelas. Bahkan di Jawa ada tarawih 8 menit. Gimana tarawihnya? Kita jangan ikuti seperti itu. Jangan mengikuti seperti itu. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Udah ada yang jelas karena tahapannya kan nanti ada. Seperti zikir ada yang Allah, ada ho. Ya kita jangan mengikuti yang ho. Kita jangan mengikuti yang Allah saja. Kenapa? Karena makomnya berbeda. Yang sudah ho itu makomnya sudah di makom ho. Kalau kita mengikuti nanti Allah tidak ada.
program segala